bisa diambil di project itu, di functionnya akan keluar seperti ini, kita bisa seperti hold timers. Nah, kita ingin kalau ada interrupt dari timer 3, ngapain misalnya gitu. Kalau ada interrupt dari timer 6, apa yang dikerjakan misalkan begitu. Ya. Jadi, nah yang perlu diperhatikan adalah tadi ya, prescalernya. Prescalernya itu akan membagi frekuensi yang masuk. Frekuensi itu ada di mana? Dari APB yang ada di Q sesuai dengan settingan kalian. Nah ini, jadi misalkan external input counter misalnya gitu ya. Saya ingin menghitung something. Kemudian saya menggunakan timer. Ya, jadi saya bisa jalankan pakai hold timer get counter. Jadi saat ini timer kedua itu nilainya berapa begitu ya, bisa dibaca jadi sebagai counter. Jadi input capture-nya seperti ini, input capture-nya. Jadi begitu ada something yang masuk, saya bisa melakukan compare. Ini contoh sebagai fungsi compare. Jadi apakah sudah sama dengan yang saya inginkan, misalnya gitu ya. Kalau sudah, boleh menjadi 0 lagi, misalkan begitu. Contoh. Kemudian terkait dengan PWM, kemarin kayaknya sudah saya ulangi lagi. Yang dimaksud dengan duty cycle adalah on-nya dibagi dengan satu periode. Kalikan 100 apa? Itu namanya duty cycle. Nah, yang di timer, di mikro kita ini ada PWM-nya ada mode 1, ada mode 2. Kalau kemarin mode 1, nah kali ini mode 2. Jadi on-nya lebih di atas ini yang on-nya. Kalau mode 1 kebalikannya, ini di invert. Berarti kalau begini, nah yang harusnya ini off-nya ini ada di atas, sehingga terbalik. Itu kalau mode 1. Di dalam Q&A ya. Ini saya kira rumusan dari ini, terus bermacam-macam PWM, apa saja, ya. Baik, saya ulangi lagi, sebuah PWM itu hasil dari compare, register compare, antara nilai CCR itu dengan ARR. Jadi ARR itu akan menentukan periodenya. Jadi kalau saya sudah ngerti timer yang saya gunakan itu timer berapa, kemudian APB clock-nya berapa megahertz, nah boleh saya bagi dengan berapa. Ya, prescaler-nya berapa. Untuk tujuan ini maka saya kasih bebas ini ya, berapapun boleh. Yang penting tahu ini, Anda tentukan di sini, oke. Kalau sudah ketemu di sini, ngitung ARR ketemu. Nah ini. Jadi kita balik ya, ARR sama dengan ini, counter clock-nya ini dibagi dengan frekuensi PWM yang ingin kita hasilkan. Jadi dibalik ya, jadi begitu saya menginginkan PWM, oke, ditentukan dulu, ini dulu, frekuensinya ini berapa. Frekuensinya berapa, jadi nanti ARR adalah apa? Frekuensi yang masuk ke sini dibagi dengan frekuensi PWM yang ingin kita cari, seperti itu. Jadi tentukan dulu frekuensinya. Jadi kan, oh saya pengen disetelkan 10 K, 10 kHz misalnya gitu ya. 10 kHz. Berarti ini adalah frekuensi PWM yang saya ingin hasilkan. Berarti di sini nilainya 10. Ya, di sini 10 kHz. Kemudian kita tentukan clock-nya ini berapa yang masuk ke timer Anda. Jadi misalkan saya ngeset di sebuah cube saya, hasilnya misalkan 16 MHz misalkan ya. 16 MHz misalkan itu. Ini 16 MHz. Nah, saya akan bagi berapa terserah. Oh,
ingin tak bagi 2, kan saya bagi 8. Ini teorinya dulu ya, nanti kalau isi registernya tinggal ngurangi 1. Oke, berarti 16 dibagi 8. Berarti yang di sini hasilnya adalah 2 MHz. 2 pangkat apa? 6 MHz ya. Jadi yang masuk ke sini adalah 2 MHz. Nah, oke. Saya masukkan di sini ya. Berarti ARR adalah apa? Clock-nya tadi berapa? Yaitu apa? 2 MHz, oke. 2 MHz. Kemudian dibagi frekuensi yang ingin kita harapkan, yaitu 10 kHz. Berarti 1 P pangkat 4, karena 10 kHz. Oke. Ini untuk menentukan nilai ARR-nya berapa. Ternyata ketemu berapa? 6 dikurangi 4 dengan berarti 2 P pangkat 2 sama dengan 200. Oke, 200 ya. 200. Jadi nilai ARR-nya ketemunya di sini 200. Oke. Nah, kalau begitu kontrolnya, duty cycle-nya, nah jadi begini konsepnya. Jadi pada saat ARR kan 0 sampai 200 nih. Atau kalau mulai dari 0, 199. 0, 1, 2, 3 naik, terus setelah 199, maka dia akan 0 lagi, ngitung lagi, demikian seterusnya. Artinya ARR-nya menjadi periodenya kan, tadi kita ngitung, periodenya. Nah, mana yang kita akan on-kan, seberapa persen dari total periode 0 sampai 199 ini, atau 1 sampai 200 ini, kita taruh di CRR. Jadi kalau tadi sudah saya nemukan ARR-nya 200, kemudian CCR-nya saya set seperti ini ya. Misalkan ini contoh aja nih, timer 2, misalkan gitu ya. Contoh ini, timer 2. Timer 2, kemudian saya mau isi CCR-nya. C, karena channel 3, misalkan gitu ya. CCR apa? 3. CR3. Nah, saya kasih nilai berapa? Kalau saya kasih nilai 100 atau 99 ya, karena mulainya dari 0. Jadi kalau register CCR3 di timer 2 ini saya kasih 99, maka pada saat CCR mulai, ARR mulai 0, 1, 2, 3, ada. Begitu 99, yang logiknya 1 ini akan berubah menjadi 0. Kemudian setelah ARR-nya tercapai, dia akan kembali 1 lagi. Nah, dengan merubah-rubah posisi CRR ini, maka akan berubah-ubah. Sehingga yang dikatakan duty cycle inilah. Bisa membuat sebuah PWM dengan duty cycle yang bisa kita atur dengan cara mengisi nilai timer 2 CCR 3. Di timer 2 channel nomor 3. Nah, ya, untuk membangun sebuah apa? PWM. Jadi pastikan dulu nilainya berapa, bagi berapa. Nah, itu ada di mana? Jadi itu ada di cube. Jadi cube Anda itu, ya, jadi yang Samin punya itu, bisa lihat nih. Halo, bisa lihat? Sudah muncul. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Nah, pada saat kita mau menghasilkan PWM, maka pilih timer mana yang akan kamu pilih. Misalkan, saya ambil timer 2, channel 3, misalkan ini. Sebagai apa? PWM generator. Oke. Nah, di sini akan muncul. Nah, kalau ini saya matikan dulu. Oke. Sorry. Risetnya. Oke. Pada saat saya, saya ingin membuat ini apa namanya PWM. Oke, saya pilih timer 2. Terus
Oke, channel 3 ya, sebagai BWM Generation channel 3 plug. Maka yang muncul, nah ini, port A2. Tapi teman saya merancangnya, lihat di datasheet, bisa juga di port yang lainnya. Coba kita lihat, di port 10 ternyata juga ada timer 2 channel 3. Nah, gimana? Kan software berubah lebih mudah daripada hardware. Nah, di hardware-nya sudah di-set, sudah disolder, sudah jadi PCB-nya, ternyata timer 2 channel 3 sebagai BWM itu dia mengambil di port B10. Boleh. Jadi softwaremu kan seperti ini, keluar di, tidak apa-apa, langsung dipilih aja yang port B10 tadi sebagai timer 2 channel 3. Maka akan berganti ke sini. Jadi hardwaremu tidak perlu apa? Merubah. Oke. Kemudian saya lihat tadi, oh timer 2 itu termasuk APB1, misalkan gitu ya. Nah ternyata berapa clocknya adalah 16 MHz. Misalkan ini bisa kamu rubah-rubah sih, pembaginya bisa kamu rubah dan seterusnya ini. Misalkan seperti 16 MHz kan, APB1-nya. Tadi sudah saya bilang harus dibagi berapa. Tadi contohnya adalah dibagi separuhnya. Jadi dibagi 8. Nah itu memasukkannya ada di mana ya, di sini. Oke, tadi sudah. Terus parameternya ini. Nah, di sini. Anda apa? Masukkan. Tadi kan prescalernya dibagi 8 tuh tadi. Ya, dibagi 8. Berarti karena mulai dari 0 saya kasih 7 ya. 7. 16 mega dibagi 8 tadi. Di PPT saya tadi. Terus ternyata airnya ketemu 200 tadi. Maka saya harus dengan 199 seperti ini. Jadi yang harus diisi ini. Kemudian yang ketiga, ini outnya ke berapa? Kalau modelnya 1 tadi malah pada saat yang on-nya besar jadi kecil. Maka kalau ingin tetap seperti itu, pilihlah mode yang kedua. Jadi kalau memang sekarang duty cycle-nya saya kasih CCR-nya saya 90, nanti yang besar yang di atas. Maka yang mode 2. Sudah dari sini, Anda sudah bisa apa? Membuat sebuah apa? BWM dengan frekuensi 10 kHz. Jadi sekali lagi, hardware itu yang menentukan duluan. Dari desain, kapasitor, induktornya, saya desain 10 kHz, maka kita sebagai yang membuat sistem operating sistemnya harus mengikuti hardware-nya. Jangan hardware mengikuti apa? Software-nya, nanti susah kalau hardware-nya. Oke, kita 10, oke, sudah manggil 10 apa? Kilohertz. Nah, contohnya di sebuah apa namanya desain yang akan kita buat, misalkan tadi ya, masuk ke sini lagi, PowerPoint lagi deh. Tadi, oke, sudah masuk ke sini kan tadi, 15 MHz dibagi 8, ketemunya ini, pakai rumus yang ini, ketemunya airnya ketemu 200. Saya masukkanlah ke cube. Jadi PSC adalah 7 registernya, mulai dari 0 ya. Terus airnya ketemu, karena ketemu 200, oke, maka bisa saya atur 0 sampai 199. Nah, contoh, ya kan, saya ingin duty cycle 50%, maka saya kasih 99. Jadi on-nya 99 atau 100, mulainya oleh 100 dibagi dengan apa? 200. Jadi duty cycle-nya 50%. Kita pakai rumus seperti ini. Oke, ini contoh lagi. Kalau APB-nya 48 MHz, kemudian prescaler-nya 24, berarti kan nama yang tadi ya, 48 dibagi 4 sekian, 5. Mungkin ini dibalik, airnya sekian, maka ini periodenya kita tahu frekuensinya 10 kHz. Tapi ini harus diperhatikan ya.
Jadi 24 ini harusnya di sini 23 ya. 24 maksudnya hasil jadinya, sorry. Ini ya, harus jadinya. Kemudian bagaimana untuk menjalankan pakai start ya, timer ini sudah. Oke. Nah, kalau yang mau kita bangun seperti ini, oke, ya, kita bangun seperti ini, ada dua motor yang mau kita atur, kemudian tampilannya ada di LCD, oke. Nah, pinnya seperti ini. Ini contoh saja, tidak harus seperti ini. Ini kita buat gara-gara di ini ya, di model hardware kita. Oke. Pertama apa? Ada motor DC. Kemudian kita pakai motor driver. Ya. Di mana motor driver itu, misalkan pakai L293D, misalkan gitu ya. Nah, ini 293D ya. Nah, ini pinnya. Jadi ada dua motor yang bisa kita kendalikan. Pertama adalah ini ada 1A, ada 2A, kemudian outputnya adalah 1Y, 2Y, kemudian yang kedua di sini. Nah, mana yang dikendalikan? Jadi seperti ini. Motor satu ini, oke, saya kendalikan lewat port B12 sama port B13 masuk ke 1A sama 2A misalkan. Oke. 1A sama 2A. Terus 1Y sama 2Y, hasilnya seperti apa ini? Sama 2Y. Ya, hasilnya nanti untuk bisa running motor putar kiri, putar apa? Kanan, atau forward sama apa? Reverse. Nah, terus kecepatannya diatur dari mana? Dari enable-nya. Jadi kalau enable-nya ini saya atur berupa PWM tadi, on off-nya jarang tadi, atau yang besar atau kecil, maka tegangannya didapat oleh motor akan berubah-ubah. Desainnya semakin kecil, ya nanti semakin kecil kecepatannya. Oke. Nah, ini bisa digunakan dua. Jadi boleh mengkonfigurasi seperti ini, ada dua motor. Oke, motor satu saya pakai PWM-nya di port B10. B10 saya hubungkan dengan apa? Enable-nya IC L293. Yang 1A. Terus yang 1B-nya, yang 2A-nya dari mana? Oh, dari port B12 dan port B13. Nah, terus BBM-nya dari mana? Dari port B10 tadi. Jadi kalau seolah-olah ada supply yang dicacah, maka motornya akan berjalan sesuai dengan nilainya saat itu. Kenapa? Karena konsepnya adalah seperti ini. Oke. Jadi 1A sama 2A tadi mengontrol di sini sehingga menjadi seperti ini. Seolah-olah di dalamnya chip itu ada relay, kontak gitu ya, yang dikontak yang mana? Kalau ini S1 sama S4 on. Berarti nanti apa? Nah, ini supply-nya adalah dari sini, kalau plusnya di bawah ya nanti ke sini. Sorry, ini ke sini saja. Ke sini. Nah, ini groundnya. Larinya ke arah putar kanan. Tapi kalau switch-nya saya ganti, maka dari kanan ke kiri, tadi dari kiri ke kanan, sehingga kecepatannya akan apa? Arahnya akan berubah. Nah, kombinasi inilah yang membuat menjadi motor itu bisa direction-nya bisa kebalik, bisa hendak, atau bisa motor brake, artinya pengereman dan seterusnya. Nah, ini kemarin sudah saya ulang lagi. Jadi PWM itu kalau saya kasihkan ke transistor, ke lampu, maka akan mempengaruhi nyala depan dari lampu LED itu. Jadi kalau Anda nanti pengen STM32F1 yang kecil ini, saya buat PCB lagi, terus saya hubungkan dengan apa? Lampu belajar misalnya gitu. Boleh.
Jadi terdiri dari beberapa LED, lampu belajar saya ini, di mana kecerahannya bila saya atur. Pakai apa? Pakai PWM. Kemudian gimana? Yang aturnya terserah. Ya. Terserah siapa yang menggunakan saat itu, misalkan. Ada tombol boleh, dalam keluarga ada ayah, ibu, kakak, sama adik. Misalkan. Nah, lampu itu ditombol sesuai dengan siapa yang apa menggunakan, kesenangannya apa. Nah, pada saat tombol satu ditekan, misalnya ini kesukaan saya, tombol nomor satu, terus diatur tombol naik sama turun untuk mengatur PWM-nya atau kecerahannya. Oh, saya senang yang kenceng seperti ini. Nah, ini ternyata duty cycle-nya 80. Nah, 80% tadi, begitu saya tekan tombol pilihan saya shift, maka akan shift. CCR-nya akan selalu tersimpan. Apabila tombol ditekan, maka kecerahannya sangat cerah seperti itu. Dan satu lagi, adikmu suka yang sedang. Maka tombol yang kedua dia tekan, kemudian dia atur nilai duty cycle-nya, nomor atas bawah, itu cocok terus di save dengan cara menekan tombol pilihannya tadi dengan lama. Ya. Maka terrekodlah yang ini. Sehingga nanti setiap tombol punya karakteristik sendiri-sendiri yang kemarin yang saya sampaikan. Tapi miliknya secara manual dulu. Ini bisa dikembangkan gimana kalau saya tambahi kamera boleh. Jadi dari identifikasi wajah, dari wajah itulah bisa menentukan cerahnya berapa. Jadi mengenali identifikasi dengan tombol tapi dari pakai suara juga boleh, sensor suara. Jadi kalau kita sudah belajar ADC boleh. Suara itu bisa untuk komen. Ini seperti itu ya. Ini contoh-contoh kemarin sudah kita bahas, ingat ya. Bagaimana kalau ini sudah paham, ini sudah paham. Berikutnya pertanyaan adalah bagaimana membaca RPM-nya. RPM-nya. RPM-nya nanti kita di Proteus juga pakai motor yang pakai encoder. Mana ya seperti ini rangkaiannya. Boleh Anda buat rangkaian seperti ini di Proteus. Rangkaiannya auto transistor, kemudian di boot up seperti ini. Oke. Sehingga kalau motor yang kamu pengen nilainya RPM berapa itu kamu kasih piringan, dari piringan itu kamu lubangi. Dan saya lubangi sebanyak 4, Pak. Kalau cuma sedikit, ya nyoba dulu, tidak begitu teliti boleh. Jadi kalau sudah dilubangi 4, setiap kali ada lubang di sini, jadi kan muter nih. Jadi nanti di sini ada plat, di sini. Ini ada plat yang digerakkan oleh apa? Motor. Ini motornya, ini motor jalan. Nah ini plat ini juga jalan. Nah nanti ada lubangnya, kena lubangnya di sini. Lubang-lubangnya, misalkan saya kasih lubang 4. Pada saat kena lubang, maka nanti di sini akan apa? On, karena apa? Lampu LED-nya mendrive transistornya on, berarti sebagai switch yang tertutup. Switch yang tertutup ini membuat sampling ke sini. Gitu. Sehingga transistornya yang di sebelah kanan ini juga on. On-nya ini ternyata akan membuat ke bawah. Ke bawah. Dan mati. Karena lampu LED-nya ada di situ. Kemudian kalau tidak ada lubang, ya ini berarti apa? Mati berarti transistornya off. Nah ini bisa ke sini semua menjadi logic 1 masuk ke. Nah inilah yang kita masukkan ke eksternal interrupt. Jadi eksternal interrupt ini akan nambah terus setiap kali motor yang lubangnya itu mengenai opto transistor. Jadi jadi pulsa-pulsa di sini kalau gitu. Jadi pulsa-pulsa ini. Pulsa-pulsa. Nah, frekuensinya tergantung siapa ya? Tergantung dari apa? Kecepatan dari motor itu. Bisa rapat seperti ini atau apa gitu. Atau bisa pelan-pelan gitu ya.
ini kita masukkan ke external interrupt untuk menghitung berapa RPM-nya nanti ya. Karena 2 motor ya boleh 2 motor. Nah, external interrupt yang kita pakai terserah di mana aja. Kalau ini contohnya di port A8, berarti external interrupt nomor 8 sudah tidak bisa digunakan lagi. Artinya ada port D8 sebagai external interrupt tidak boleh. Karena salah satu saja yang bisa digunakan. Kalau sudah 8, 7 boleh itu digunakan. Pak, saya pakai 2 boleh, 8 sama 7 boleh. Portnya apa? Boleh apa saja. Baik, di sini ada yang tanyakan. Siap, belum Pak. Tapi paham ya? Belum? Kayak ini poso KB terturu KB iki paling. Iya, PJ. Siapa? Iya Pak. Mendengarkan Pak. Ya, lu ini masalahnya, amin. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Contoh nih. Ada 2930, 293 ya. 293D bukan 0 ya, sorry. D. Itu untuk ngedrive motor, BBM-nya masuk ke timer 2.3, ini tadi port B12 sama 13, nanti bisa putar kiri, putar kanan, dan stop. Nah, ini saya kasih rangkaian rotary encoder, saya masukkan external interrupt port A8, jadi interrupt eksternal nomor 8. Terus saat ini RPM-nya berapa, statusnya kiri atau kanan, LCD. Oke. Terus kalau terjadi over atau low, maka buzzernya nyala misalkan. Terus, nah untuk mengatur speed start stop saya pakai keypad boleh. Kalau saya tekan A maka start, atau stop dan seterusnya. Kalau untuk menaikkan kecepatan saya tekan C untuk increment, D untuk decrement. Dari sini kira-kira tentang yang mau dikerjakan ya. Itu question? Ada? Pak, saya tanya, Oke. Pak, PE 12 sampai PE 15 itu buat apa kok panahnya ke keypad? Ini untuk keypad. Kamu kan sudah belajar keypad kan ya? Sudah Nah, ya ada input, ada output kan di keypad, betul? ada input. Oh, ada. Iya, Lupa yang outputnya, Pak. nah, iya toh. Kan Oh, iya. ada baris sama apa? Kolom. Oh, Yes. oh iya, Pak. Makasih, Pak. Yeah. Oke. Sekarang jadi saya hari ini belum menyuruh untuk screen sharing mulai minggu depan saja karena saya ingin memberikan ini apa namanya, kalau saya lupa ya Pak, sudah saya belum ya, library untuk ini apa namanya, library untuk LCD. PJ sudah saya pernah kasih belum ya, library yang baru untuk LCD. Library yang dulu belum Pak. Yang baru belum ya? Belum. Oke. Kemarin saya nyoba pakai library yang dari lab itu Pak, nggak bisa muncul tulisannya Pak. Ya, sebenarnya bisa sih, tapi coba yang ini aja, yang saya kasih yang baru. Bentar. Iya Pak. Betul. Ini masih belajar mulai pagi. Habis ini Pak Ira, sampun selesai Pak. Sampun. Jadi, ya. Oke. Ini ada Pak I2 yang bisa jadi I2 soft. Kalau kemarin. Oke, kalau Pak nanti bisa saya bantu dengan teman-teman politeknik.
Jadi apa yang kita dulu? Oke. Iya, itu dakwaan Bapak. Makanya jarang yang diterima, Pak. Kalau ada kejadian apa-apa. Ini pun ini variasi, jadi kita sudah ada program namanya klinik Pak. Klinik pemeriksaan proposal dan sampai ujungnya ke nanti ya ini dia akan memiliki kita bisa desain. Jadi nanti ujungnya ini anak saya bulat akhirnya jadi kayak kemarin butuh yang kurangnya apa hari ini kan menunjukkan jalan terus kan tidak saya Pak karena harus ditulis nah itu bisa dilakukan saya itu kecil jadi tidak dia tidak keterima dan seluruh pemahaman tapi ya dia belum disiapkan ini lebih jadi sudah pemahaman ya itu sebenarnya kita itu Indonesia itu kepada saya nanti kita kasih apa nah yang tentang yang mudah kalau saya bagaimana saya melakukan saya itu saja kan kita serahkan ke publik masing-masing ya ada apa-apa kita nanti kita melakukan yang membuat jadi kalau masuk ke kita sudah kita iya iya kalau kamera mau yang apa saya sudah dulu Excel selesai yang di sini kamera kan dalam Excelnya Excel jadi dia itu Pak jadi karena kan mereka kan begitu saya kan sudah itu kopi kan Pak nah itu mana yang Pak saya nggak ngerti Pak
Maaf ya Pak, ada telepon dari Pak Era. Oke, tadi ada yang question, saya lanjutkan di anu ya. Apa tadi? Sorry. Di library. Oke. Jadi library-nya tar. Ini yang WA-nya tak lewatkan WA saja deh. WA. Yang bisa. Yang PJ-nya, yang hubungi tadi saya siapa ya? Kamu kelas B ini ya? Halo? Kelas A, Pak. Kelas A ya? Kelas iya, Pak. Sevilla itu sing nomormu burine EPJ ya. EPJ 2000 sorry 2000. Oh, ada. Bentar. Kamu yang kelas apa? oh iya. Oke, kita forwardkan link via ya. Iya, Pak. Di 4A. Jadi ini anunya apa namanya? Programnya untuk convert dari selain library kamu mesti butuh ini untuk mengkonvert dari float ke ASCII, kemudian library-nya juga dalam bentuk zip saya kirimkan ke PJ. Ya, oke. Mau bisa lihat ya via ya. Saya masuk belum via? Sudah masuk, Pak. Oke. Oke, jadi di situ sudah saya masukkan. Coba kita bahas ya. Oke, kita bahas. Itu ada dua, ada .header sama .c ya, ada dua. Kita bahas yang apa? Header dulu. Jadi, bentar, saya pindah ke sini dulu. Oke, bisa kelihatan via? Ya, kelihatan. Betul lihat? Kelihatan, Pak. Oke. Sudah bisa, Pak. Oke, ini file yang ada di library-nya LCD, oke, yang .h. Jadi kamu boleh kopikan di mana tuh di file yang grupnya .h. Oke. Ini isinya apa? Yaitu untuk mengkonfigur ini, untuk mengkonfigur LCD kita. Jadi untuk mengkonfigur nanti pasti yang ada di Cube nanti zaman konfigur dulu ya. Contoh ini misalkan kita ingin membuat LCD-nya di Cube, kita tentukan dulu. Bentar. Di Cube. Oke, misalkan kita ingin
seperti ini. Bisa kelihatan? Halo? Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Oke, misalkan saya pakai LCD nih, 6x12 seperti biasanya. Yang harus diurus adalah ini, 4 bit yang atas, sama register select, sama enable saja. Kenapa read write tidak? Karena kita sifatnya hanya menulis saja. Tidak pernah, kita tidak perlu untuk melihat pada kolom baris kesekian tulisannya apa, enggak. Jadi langsung kita nulis saja, sehingga read write-nya kita kasih ground, kemudian register select sama enable-nya harus kita perhatikan. Ya, kalau seperti ini, konfigurasinya berarti register select nanti ada di port D1, enable ada di port D2, kemudian D4 sampai D7 di port D4 sama di port D7. Nah, kita contoh ini kan pakai port D ya, port D. Kemudian mulainya dari 1 di register select, maka nanti di sini, di sisi library-nya, kalian harus merubah di ini tadi. Apa yang harus dirubah? Yaitu pertama tadi mikronya kan F4 tuh, berarti ini harus di F apa? F4. Oke, 4. Kemudian tadi kan port D, ya ini diganti D. Register select tadi ada di 1. Tadi yang enable juga gitu. Oh, di mana di D? Di pin berapa? Di pin berapa tadi? 2 misalkan gitu, misalkan, atau 3 terserah. Terus yang tadi mana? D juga. Oke, boleh. Tadi yang mana? 7. Mana Pak? D lagi di 6. D lagi di 5. D lagi di 4. Misalkan seperti ini. Nah, sudah. Ini Anda simpan. Sudah, nanti dipanggil, sudah selesai. Oke? Gimana? Tadi yang ini bisa dirubah juga nih kalau nanti perlu ya, 16 kali 2. Dan yang di atas yang kamu buka, ini tinggal nanti apa yang di tuh. Oke? Itu yang di mengkonfigur yang di library-nya. Terus yang satunya, file satunya adalah C. LCD TXT C. Nah, di situ berisi tentang fungsi untuk menggunakan library ini. Berarti jangan lupa nanti pertama diinisialisasi ya. LCD underscore ini sama seperti yang lalu. Sudah, ini kan mengikuti semua ini. Dan tidak usah dirubah yang di sini. Terus bisa pakai apa? Put string. Ya, jadi bisa pakai put string. Pakai apa? Di sini. Nah, ini. Oke. LCD apa? Put string. Tetapi di sini beda. Tidak ada go to XY-nya. Jadi langsung apa? X, Y, string yang ingin ditampilkan di LCD. Oke, jadi ada baris, kolom. Jadi tidak ada go to XY. Langsung ada di sini. Satu baris ini saja cukup. Oke, itu cara menggunakan ini apa namanya? Library yang baru. Jadi biar tidak ruwet-ruwet, Anda pakai aja di sini. Saya sudah kemarin saya coba juga sudah bisa ya. Oke, jadi ada 2 file itu. Oke, jadi di CubeMX jangan lupa dikonfigur seperti ini, di Proteus juga seperti itu. Oke, dari sini ada yang tanya? Question? Saya belum Pak. Oke, nah kemudian di mana file-file itu dimasukin gitu ya? Ada 2 cara. Cara yang paling simpel, kalian bisa kalian masukkan ke sini. Ini di sini. Nah, sehabis ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Pada saat setelah selesai program kan jadi folder-folder seperti ini. Nah, yang tadi, yang extensionnya .c tadi, kopikan ke sini, grupkan ke sini. Oke. Kemudian yang H tadi, txt.h tadi, grupkan yang di include ini, masukkan ke sini. Sudah selesai begitu. Ya.
menempatkan library-nya itu. Atau boleh dengan cara masuk di apa? Di Keil-nya. Keil. Oke. Nah, di Keil itu, nah ini kan, kamu bisa klik application-nya di grupnya main itu ya. Kalian klik kanan, terus add existing apa? File. Nah, cari yang live tadi ada di folder mana, terus yang .c aja yang di add. Kalau di add, maka nanti akan muncul di sini. Nah, ini. Kemudian yang untuk kebutuhan pet-nya lewat sini. Saya kira seperti ini ya. C boleh sini. Oke, tambah. Nah, ini tambahkan di sini. Folder yang tempatnya tadi .h sama .c tadi ada di mana, taruh di sini. Oke. Jadi nanti kalau mencari dia tahu dia ada di mana pet-nya ya. Include pet-nya. Boleh. Kemudian jangan lupa kalau sudah itu harus ada include-nya di sini ya. Include lcd text dot apa tidak. Itu cara yang kedua. Question sampai di sini? Oke. Halo. Belum. Oke, sip. Nanti, seperti itu. Jangan lupa di ininya nanti include apa? LCD apa? Ini. Oke. Kemudian cara menggunakan ya LCD put string, X, Y-nya berapa, yang mau ditampilin apa, atau kalau masuk ke buffer ya seperti ini, ya, dan seterusnya. Oke, nanti coba dulu semuanya. Oke, itu di sisi ini. Kemudian di sisi ininya, di sisi Proteus-nya, oke, Proteus-nya, oke, di sisi Proteus-nya ini. Cari apa? Ini LCD, oke, LCD di sini ya, LCD. Jadi harus konsisten ya, dari mulai cube, kemudian di library di Keil sama di Proteus harus konsisten. Port apa pinnya berapa sudah semua. Kemudian untuk membangun tadi, membangun sebuah controller motor DC tadi, nah ini pakai IC apa? L293. Di Anda cari di library-nya di sini ada L293, ya kan? Nah ini. Oke. L293D di sini ada. Oke. Kemudian taruh di sini. Nanti di sini ada ini deh. Jadi ini masuk ke sini. Ya. Masuk ke out ini. Di sininya. Bentar. Masih kelihatan ya? Halo? Masih, Pak. Oke. Ini. Jadi pilih motor yang ada encodernya ya. Motor yang ada encoder. Jadi kamu cari motor yang ada encodernya.
Mana ini ya? Nah ini. Sehingga nanti output ini bisa kita pakai sebagai pulsa ya yang masuk ke rangkaianmu tadi. Rangkaianmu tadi atau ya, tapi saya ingin ada rangkaiannya gitu ya, sehingga nanti outputnya ini bisa lewat transistor tadi. Atau boleh ini langsung, boleh deh ini langsung outputnya ini ya. Outputnya masuk ke interrupt, external interrupt. Oke. Nah, di sini kamu tinggal menentukan berapa, apa namanya, berapa lubang satu putaran. Ya, jadi ini motor ada ininya, ada platnya. Nah, platnya ini kamu lubangi berapa di sini. Nah, ini pas per revolution. Oke. Jadi pulsa yang dihasilkan satu kali putaran per revolusi. Berapa pulsa itu ya? Nanti yang dimasukkan ke apa? Eksternal interrupt. Oke. Berarti apa? Di sini nanti nomor berapa ya? Nomor. Oke. Jadi ini di outputnya ini, kita carinya. Paling kiri deh. Ya, di sini ini nanti bisa diambil sebagai apa? Output dari apa? Rotary apa? Encoder. Nah, masuk ke mana? Interruptmu ke mana? External interruptmu misalkan masuk ke berapa misalkan? Port A8, kan begitu ya, port A apa? 8 masuk ke sini. Seperti ini. Misalkan external interruptmu kamu langsungkan sini. Sehingga ini mewakili rangkaian tadi ya, rotary apa? Encoder. Jadi ini kalau speednya, BBM-nya saya naikkan, duty cycle-nya ini nanti kecepatannya juga akan naik, ini ada display-nya. Nah ini ada mengandung pulsa, pulsanya tadi satu rotate, contoh tadi 24. Gitu. Sehingga nanti di sini masuk. Eksternal apa? Interrupt. Kemudian yang di sini tadi, in 1 sama in 2 ini untuk direction. Tadi kan kita beri contoh misalnya di port B12 sama port B13, ini bisa diatur kombinasinya ya. 00 atau 11 ini berhenti. Tapi kalau 01 putar ke kiri, 10 putar ke kanan misalkan ini. Terus untuk mengendalikan kecepatannya pakai ini PWM-nya dari timer 2 tadi kan port B10 ya, timer 2 channel 3 di sini. Sudah selesai. Tinggal kamu buat 2. Nah, supply-nya di chip ini boleh dari sini. Ya, berapa volt ya? Saya 12 volt boleh. Jadi supply dari sini. Dari apa? Dari mana? Supply ya, nah, di sini. DC ini ya, di supply ini. Oke. Kemudian boleh ditambahi buzzer misalnya gitu. Oh, kalau low apa? Very low speed atau over speed, buzzernya nyala boleh. Kemudian, oke Pak, ini saya butuh, tadi kan contoh keypad, boleh masukkan sini keypad-keypadnya. Atau beberapa push button boleh. Push button start stop sekarang ini. Ini kalau saya klik begitu, yang mati jadi nyala. Begitu klik lagi, klik lagi, klik lagi, coba tambah turun. Ini, nah, jadi stop. Jadi run lagi, jadi stop lagi. Berarti kan fungsi apa? Toggle masuk ke port E berapa dan seterusnya. Boleh pakai push button, boleh pakai apa? Keypad. Nanti inovasikan kalau bisa untuk something gitu ya. Kamu create something. Apa, muter apa misalnya gitu ya. Misalkan di rumah ya, sering bakar-bakar itu ya. Ikan misalnya gitu. Nah, motornya ini tak pakai sebagai kipas. Oke. Kipas ini dikoppel dengan kipas kecil itu yang bisa mengipasi arangnya itu, nah, di mana kecepatannya bisa diatur. Jadi nanti apa? Kalau sudah belajar Android juga bisa sih, suaranya dari Android. Apa? Naik, berarti kecepatannya naik, 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 jadi cepat, semakin cepat. Kalau
turun. Nah, semakin turun seperti kita nekan tombol misalnya begitu. Dan nanti kalau kamu lebih pintar lagi ya pakai apa itu gambar ya. Selain pakai voice recognition juga pakai ini apa? Gambar dari apa? Kondisi yang dibakar itu. Contoh. Oke. Jadi dari hardware saya kira sudah semua ini ya. Terus kalau membuat pull up jangan sampai keliru ya, dengan resistor biasa saya kira pilih yang apa? Pull up. Ini jangan lupa di dalamnya juga ada pull apa? Pull down di sini. Sehingga kalau dilepas ini logiknya apa? 0. Oke. Sip. Nah, kemudian beberapa contoh, saya beri contoh tadi kan bagaimana menghitung apa tadi? RPM kan begitu. Tadi sudah dibilang di sini mengeluarkan pulsa. Satu putaran dia menghasilkan 24 apa tadi? 24 pulsa. Oke. Jadi ini masuk ke external interrupt. Nah, terus gimana caranya? Kita menghitung sekarang berapa RPM? Ya, kita buat program bantuan external interrupt bersama SysTick boleh. Oke, ini contoh deh. Contoh misalkan contoh ini Oke, contoh ini. Jadi saya menggunakan dua interrupt yaitu SysTick dan external interrupt. Kemarin sudah kita coba ya external interrupt. Ini SysTick-nya. SysTick itu akan pergi ke sini, menjalankan di sini, ya, menjalankan di sini ini setiap 1 milisecond pergi ke sini. Jadi ini internal interrupt SysTick ini. Jadi by default program kita setiap 1 milisecond masuk ke sini. Nah terus kita gunakan untuk apa? Kita akan gunakan untuk menghitung berapa pulsa yang dihasilkan dari external interrupt tadi. Oke, external interrupt tadi kan kita hubungkan dengan rotary encoder yang menghasilkan pulsa tuh. Jadi satu putaran ternyata dia 24 pulsa. Nah berarti kita taruh di external interrupt tadi, kita tanya aja, apakah logiknya 1? Dan ada perubahan 1010 begitu. Apabila 1, maka naik 1 gitu aja. Apabila 1 naik apa? 1 gitu. Jadi ini hanya counter saja. Pulse 1 plus. Jadi setiap kali ada external interrupt masuk ke sini, nilai pulse 1 tambah 1. Yang jadi masalah itu sini kapan dihitung? Ya setiap berapa dihitung. Jadi bayangannya kamu nyuruh adikmu keluar di rumah, di jalan, misalkan rumahmu di tepi jalan, adikmu suruh di depan terus ngitung jumlah kendaraan sepeda motor. Ayo hitungan, kamu bilang gitu. Tuh, 2, nggak ada. Habis itu ada lagi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, itu adikmu itu ngomong terus gitu. Nah, kapan dia akan ngenulkan? Saat ini. Oke, misalnya kesepakatan di SysTick ini, saya ingin menghitung setiap 1 detik. Ya kan? Karena setiap lari ke sini kan 1 milisecond. Nah, ini saya naikkan juga pakai variabel namanya J. Saya naikkan. J ini. Setiap 1 milidetik naik. J sama dengan 1, J2, J sama dengan 3. Terus, nah, saya ingin menghitung, memberhentikan setiap 1 detik. Berarti kan 1000 kan? Oke. Setiap dia itu hanya 1000, saya stop, tidak keluar dari stop, terus apa? Tak nolkan lagi, biar nanti biar nol lagi, terus tak hitung berapa RPM-nya motor itu. Gimana caranya? Saya menggunakan pulse 1 yang dihasilkan oleh apa? External interrupt tadi, saya hitung. Oke, saya hitung nilainya saat itu berapa, kemudian apa? Saya bagi dengan jumlah hole-nya berapa. Oh tadi lubangnya Pak, 1 putaran 24 ya, ini diisi 24. Oke. Karena apa? Karena pulsa ini adalah apa? Jumlah pulsa saja. Pokoknya dia dik nambah terus. Nah padahal motor saya tadi, plat saya lubangi sebanyak 24. Oh berarti
satu putarannya 24 apa? Pulsa. Oke, clear ya? Ini satu putaran, jumlah pulsa dalam satu putaran. Berarti jumlah pulsanya tak bagi 24. Oke. Nah, terus di mana? Ini kan masih detik. Oke, ini kan masih detik kan? Setiap 1 detik kan? Berarti belum RPM, jadi belum rotate. Kan sudah berubah rotate. Kenapa? Karena sudah saya bagi 24. Jumlah lubangnya satu putaran, jadi sudah jadi rotate, tapi pernya per second. Ya kan? Setiap detik saya hitung. Nah, agar berubah menjadi menit, maka hasil hitungan itu saya kalikan dengan 60. Biar ketemu rotate per menit. Oke. Oh Pak, tadi PAL 1 ini tak deklarasikan sebagai integer. Nah terus gimana? Padahal ini tak pengen koma-koma nih. RPM 1 kan float nih, koma-koma. Nah, kamu paksa aja integer ini menjadi apa? Float sementara pada saat dihitung. Bisa menggunakan seperti dalam tanda kurung, float, kemudian dekatkan dengan nama variabelnya tadi. Sehingga nanti RPM 1 ini float dikali dibagi juga float, kan ada koma-komanya. Sehingga RPM 1 ini sudah float. Nah, RPM 1 inilah yang kita akan tampilkan di main program kita. Nah, di interrupt. Ini semua nanti kan kamu taruh di mana? Di interrupt. Di interrupt itu ada di mana ya? Di killmu itu, killmu itu. Nah, di sini kan? Di bagian apa? Interrupt. Mana interrupt? Bisa lihat nih? Halo? Bisa, Pak. Oke. Berarti begitu kamu klik bagian interrupt, kan muncul ini nih. Nah, kamu cari yang sistik, ya kan? Yang sistik sama eksternal apa? Interrupt. Oke. Jangan lupa di Cube MX-nya kamu klik eksternal interrupt-nya aktif ya. NVIC-nya aktif. Di eksternal interrupt, coba di sini jangan lupa di Cube-nya ya. Di Cube-nya, di where is the Cube? Cube. Ini tuh. Oke. Di sini jangan lupa pada saat you eksternal tadi, nah ini kan PA8 saya fungsikan port A8 mana? Port A8 ini ya. Saya tadi sudah pilih sebagai apa? GPIO external interrupt kan? 8. Maka nanti di sini juga akan muncul seperti ini. Oke, muncul seperti ini. Oke, external interrupt rising pada saat naik ya. Kemudian jangan lupa NVIC-nya kamu klik di sini. Ya, enable ya. Enable. Akibatnya kalau kamu klik enable, maka di killnya akan keluar itunya eksternal apa? Interrupt. Ini akan muncul ini. Kelihatan ini? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Nah ini, oke, pada saat logik 1 nambah 1 gitu aja. Ini eksternal interrupt. Kan punya ini aja kan? PAL 1 naik, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Naik. Ya. Nah, hitungnya di sistik setiap 1 second. Tadi ketemu kan? Nah, RPM 1 ini ketemu, ya kan? Taruh di mana? Di sistik. Naik. Apakah sudah 1 detik? Belum ya, enggak ngapa-ngapain. Tapi begitu sudah 1000 atau 1 detik, dinolkan, PAL 1-nya juga dinolkan, dihitung apa? RPM-nya, ketemulah RPM. Nah, nanti akan digunakan di sini. Di main sini, nah ini kan. Nah, coba keluar RPM 1, RPM 1, gitu. Yang hasil dari, di mana tadi? Di interrupt tadi. Makanya RPM 1 kalau di interrupt harus dikasih apa? Variabelnya. Nah ini harus dikasih extern float apa RPM apa 1. Karena ini akan dipakai di main di sini. Nah, dipakai di sini. Selain juga kamu deklarasikan di sini. Oke. Jadi nanti menampilkannya ya begini, pakai yang library yang baru SPNF, di copy ke buffer. Nah, buffernya didisplaykan di LCD apa put string yang sudah ada X sama Y-nya. Oke, sampai di sini question. Pertanyaan?
Kok sepi? Halo? Halo? Sudah bisa mengaplikasikan kombinasi apa tadi? Eksternal apa? Interrupt dengan timer. Nah, tambahkan dengan apa yang lain. Misalkan, apa tuh namanya? Buat ini. Kan sekarang lagi musimnya dipasang di depan-depan portal, di one gate system, di perumahan-perumahan. Kamu membuat apa? Membuat project hand apa itu? Pencuci tangan misalkan gitu. Hand sanitizer. Hand Nah, wash. sanitizer atau ini bukan yang kan sanitizer sekarang tidak musim lagi ya. Anu misalkan itu cuci tangan deh, coba. Jadi, bentar. Kamu diminta buat kelihatan ya? Kelihatan? Iya, Pak. Oke, yes. Nah, kamu diminta untuk misalkan ini. Dia tolong buatkan apa ini ada keran. Oke, terus keran ini otomatis keluarnya. Ya, ini otomatis keluarnya. Di mana? Dari motor DC, motor pompa kan ada online tuh ya. Submersible atau apa ya. Nah, kamu beli motor itu. Motor submersible apa tuh itu loh namanya itu ya. Namanya motor kecil submersible. Ini harus dihubungkan ya. Nah, kamu hubungkan nih. Net, truk, terus kamu hubungkan di sini. Ini. Nah, ini di dalam satu apa? Dalam satu kotak ada airnya, terserah mau apa deh. Nah, gini. Saya gini ya. Inilah. Habis. Ini kan ada air tuh. Di sini ada air. Oke. Nah, ini motor DC, tapi di dalamnya ada pompanya. Sehingga air ini akan keluar ke sini, seret. Kalau apa? Kamu beli sensor, PIR sensor. Ya. PIR sensor. Pyroelectric sensor, oke. Di sini dikasih PIR. Dihadapkan ke sana, nah ini. Sehingga kalau ada tangan di sini, ada jari-jari ya. Otomatis bisa keluar ya. Mengisi, misalkan gitu ya. Tangan di gambar tangan. Uang di sini. Ada orang di sini yang tangannya di sini. Nah, itu nanti langsung apa? Keluar. Nah, keluarnya gimana ya? Serah ini ada tangan masuk sini. Nah, langsung keluar. Nah, berarti PIR sensormu ini harus kamu baca. Oke. Terus apa? Apa sih? Bentar. Kamu masukkan ke mikromu. Oke, microcontroller. Ini I have the microcontroller. Oke. MCU saya ada di sini, ini sebagai input. Kemudian apa? PWM saya untuk apa tadi? Output motor DC. Ke motor apa DC. Oke, nah terus PWM-nya dikontrol apa Pak gitu ya? Apa kira-kira? PWM-nya sekian persen, kapan ini? Apa tergantung orangnya? Oh gemuk, oh nggak bisa. Kurus nggak bisa. Oh ini hanya gerakan moving detektor saja kan? Begitu ada moving, seret gitu. Tangan. Gitu, kamu kasih sekian detik, nyala kan? Sehingga airnya keluar. Tapi yang jadi masalah, idemu kan harus apa? Berapa? Kapan PWM-nya sekian persen, duty cycle-nya? Dari apa nih lihatnya?
Oh, dari ketinggian airnya mungkin, Pak. Dari apa? Halo? Apa? Siapa yang tadi jawab? Dari airnya tadi apa? Dari Dari apanya? ketinggian airnya, Pak. Oke, good. Dari ketinggian air boleh. Karena ini kan dijual umum online kan, ini submersible ini ya. Iya. Pompa kecil dicelup ning ngene gini soalnya. Nah, iki kamu buat sensor di sini. Iya, ini tambah larang ini ya, tambah sensor apa level Bisa apa sensor ya. pakai ultrasonik boleh, infrared boleh, taruh di sini. Oke, taruh di sini apa level apa sensor di sini. Nah, terus gimana? Gimana? Ya kamu pasang di sini, masukkan ke micro apa controller. Bukan Nanti levelnya berapa akan menentukan apa? Cuti apa? Cycle-nya. Apa kira-kira? Kalau masih penuh, cuti cycle-nya kecil apa besar? kecil. Kecil. Karena tekanan dari airnya masih besar, Pak. Bentar. Oke, sip. Boleh. Seperti itu. Anu Pak, saya karena ini airnya ada terus Pak, ada selangnya ngono ya. Nah, terus Iya. piye? Ini Pak, tergantung ininya berapa kali apa namanya? Ini dadanya ya, seret berapa kali gitu ya. Kalau Oh, pengen wanter, berarti digerakkan apa? Berapa kali misalkan. oh, Boleh. Yang penting apa? Yang penting tangannya ini tidak boleh megang something di sini. oh Tidak iya. boleh megang. Karena kalau kerannya juga dipegang tangan kan podo ae nanti nular. Oke. Terus, oh ya Pak, satu lagi apa? Anunya, sabunnya ya boleh buatkan gini lagi. Dispenser sabunnya, Pak. Satu lagi, isinya apa? Sabun. Kayak gini. Sehingga apa? Ya ininya tetap satu, oke? Tapi apa? Yang dikeluarkan apa? Ininya dulu, oke? Sebentar untuk tangannya biar basah dulu kan? Iya, Terus habis itu tangannya pindah ke sebelah ini, nanti sekian detik keluar apa? sabun. Sabunnya, oke? Sebentar saja. Habis itu dikasih waktu sekian detik, ini keluar lagi untuk apa? Nyuci apa? Tangan yang Cuci ada sabunnya. yang ada sabunnya. Sip lah, ya. Betul Maringono ya. Rame. Terus tidak perlu pakai listrik. Kenapa? Karena ini kan daya kecil juga toh. Ini juga kecil sehingga pakai apa? Baterai atau apa itu? Power 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 supply. bank. Itu power bank HP-mu itu. Oh iya iya Pak, iya Pak. Jadi wis gak gawe listrik. Oke? Nanti tiap berapa hari tinggal ganti power bank-nya itu, ganti yang penuh, yang kosong tadi disetrum, misalkan begitu. Ya, Oh iya Pak, iya. dengan kegiatannya Karang Taruna ini ya. Karang Taruna. Nah, tadi ada di mana? Di apa namanya? Alat tadi ya kamu belajar cari Google apa dibuka apa Tokopedia ya. Tokopedia Belonjoni. Nggak usah kemana-mana. Saya di rumah saya juga sedang merakit itu saya. Apa? Beli apa itu? Apa? Ya, sensor apa? Gerak ya? Yang terserah yang apa nanti bisa milih ya. Nih yang kecil-kecil gini kan 23.000 nih. Peer motion apa? Sensor. 23.000 outputnya masuk ke mikro. Oke, sip. Coba lihat. 23.000. Ini kan? Buka cuti kopi ya.
Shift S ya. Pakai snipe mana? Snipe. Bentar. Jadi gimana? Aduh. Apa tadi? Peer sensor, sensornya terus masukkan di tadi. Apalagi? Pompa ya? Pompa DC. Apa itu? Biasanya apa? Submersible ya? Apa? Pompa DC. DC. Aja yang kecil submersible itu. Yang kecil. Ini ya. Tapi 12 volt ya. Yang 5 volt ada enggak ya? Yang besar, yang kecil. Yang kecil dimasukin di itu mana? Di air itu ya. Lima volt ada enggak ya? Kemungkinan ada, Kak. 5 volt ya, Pak ya. Yang cilik lagi. Nah ini 3 sampai apa 5 volt lah, ini benar yang submersible kan? Iya. Jadi celup ya. Ada yang 20.000 lagi, mana sing murah. Oke, amphibious. Oke, ambil murah. Buat sendiri susah itu. Pompa, terus apa lagi? Sensor, level sensor. Level, pakai apa? Itu apa namanya? Ultrasonik ya? Ultrasonik. Boleh. Ultrasonik. Sensor. Duh, kok ini? Tapi ini yang mahal nih ya. Jangan yang mahal. Yang murah aja deh. Ultrasonik deh. Ultrasonik. Angker ultrasonik. Enggak ada. Kok begini? Nah, ini nih. 16.000 ini ya. Yang murah lagi enggak? Oh, 12.000 tuh. 12.000 tuh. Nah. Sip. Waduh. 12.000 dari mana? Kok hilang? Ini ultrasonik. Oke. 12.000 gratis ongkir pisan. Waduh. Di mana ini? Ini? Oke. Oke. Terus apa? Mikro ya? Mikro kontrolernya. Apa? Pakai F1, Pak, murah, Pak. Tuh. STM32F1. Dupil itu ya.
Piro sing paling murah piro? 30.000 ya. 30 ribuan Pak kalau nggak salah itu Pak. Nah, 30.000. Iya kan? 30.000 ya. Iya. Sama itunya ya, downloadernya kalau sudah punya downloadernya ya, nggak apa-apa. Hmm, Oke. Kira itu terus beli apa? Powerbank ya. Powerbank. Sudah. Powerbank itu berapa sih harganya? Yang paling murah berapa? Powerbank. Call aja deh. Power baterai ya. Yang murah ada enggak ya? Jadi ratusan ribu semua ya. Powerbank yang kecil aja. Powerbank murah. 2 hari rusak ini kayaknya. Kira mulai apa? Murah meriah deh. 23.000 kita tambah 13.000. Pirang anu sih. Berapa menit? Berapa? Kalau yang gitu biasanya mAh-nya agak kecil Pak. Apa? Apa daya yang bisa disimpan. Kira lagi berapa AH? Kalau tulisannya apa? Fiturnya kok nggak ada? Mana jual? Nggak ada itunya. Nggak ada deskripsinya. Ada deskripsinya tapi nggak ngomong spek ya. Catatan toko, HPS Mission. Paham. Oke, kan sudah cukup penganunya kecil sekali kan itu. Anunya. Tapi lumayan sih motornya itu tadi berapa. Oke. Dari situ kamu sudah bisa membangun aplikasi yang menarik. Ding, oke. Nah ini ya. Jadi Bayro oke. Pompa oke. Apa lagi? Pakai selang aja nanti. Selang keluar gitu. Selang kecil. Ini MCU-nya. Ini sensor level. Oke. Berarti pompanya nok luru ya. Pompa untuk apa? Sabun sama pompa untuk air. Iya. Kalau sabun saya kira nggak usah dikasih level deh. Ya. Jadi nanti pakai 2 PWM. 2 PWM. Kan bisa tadi kan masih banyak kan timermu ya. Timermu banyak yang bisa digunakan untuk PWM. Question sampai di sini? Terbayang ya? Terbayang ya? Terbayang Pak. Nah, ini contoh yang kecil-kecilan. Nanti kalau sudah kerja di pabrik atau ya lebih besar lagi, motornya motor besar. Oke? Sistemnya juga sistem yang kompleks dan ini hanya untuk logical thinking saja. Gimana? Insya Allah sudah paham. Oke. Kalau sudah, yang lainnya gimana? Yang lain silakan.
Iya ini nang di kabeh iki ya. Halo. Halo Pak, ini jaringan di rumah agak nggak bagus. Luwe paling ya jaringannya juga ya. Oke. Nah, ini saya harap dari sini bisa memanfaatkan dari materi yang sudah ada dulu, GPIO, dari simpel-simpel, sudah masuk ke timer, timer digunakan untuk ini, external interrupt juga bisa digunakan untuk ini, gitu ya. Jadi external interruptnya tadi di mana? Boleh di sini. Bergerak berapa kali, begitu. Atau kalau ini bir ini terlalu mahal, ya pakai infrared biasa aja kan ada toh. Infrared itu ya. Ada TX sama RX-nya itu lebih murah lagi. Jadi berapa kali orang itu menggerakkan. Itu 2, nah itu nanti akan menjadi apa? Eksternal apa? Interrupt. Nah semuanya tapi kalau membuat alat harus ada petunjuknya ya, dikasih petunjuk. Bagaimana cara orang menggunakan sistem yang membuat itu. Oke? Sip ya? Kok menang kabar ya? Iya Pak. Iya Pak. Nah, nanti saya menunggu ide-ide yang spektakuler, yang tidak hanya sesederhana ini, apa gitu ya, terkait dengan bisa membantu COVID. Memang yang dibutuhkan sih itu loh, apa namanya, yang untuk membantu pernapasan itu loh, apa namanya, lupa saya. Apa, ya? Halo? Yang untuk pernapasan orang yang kena COVID itu loh, apa namanya? Yang sempat viral kemarin itu Pak. Apa namanya? Yang bantu pernapasan itu, aduh lah, lupa saya. Apa? Pak, saya juga lupa Pak. Itu yang dipinginkan sih. Iya, ada Ya. yang buat tapi masih belum diterima ya Pak. Iya, karena kalau kita buat alat untuk kesehatan itu panjang anunya, prosesnya. Karena untuk manusia ya, betul-betul aman. Nah, karena apalagi untuk pernapasan. Karena kan virus ini kalau nyerang kan bisa membuat sekresi apa namanya kayak apa ya, kayak kita flu itu loh, pilek itu loh. Nah itu bisa nutup kerongkongan sehingga bisa orang nggak bisa bernapas. Nah, itu untuk membantu itu, lupa saya namanya. Ventilator Pak. Ventilator ya? Iya. Iya, ventilator itu untuk membantu pernapasan. Tapi ya ini memang lama prosesnya untuk bisa di-approve ya. Mungkin wis di-approve terus mari ya COVID. Sudah jadi Pak. Ya apa deh yang lain lagi, ide-ide apa yang bisa membantu ini, apa namanya, COVID ini. Pak, terserah nanti. Pokoknya yang bisa bermanfaat deh. Oke, sampai di sini dulu, berarti tadi sudah semua ya. Oke, kalau begitu nanti saya belum sempat membuat tutorial, nanti saya taruh di ya, tutorial sama di programnya ya. Baik, kalau tidak ada, sampai di sini sudah 12:30, sudah segera sholat, tapi jangan makan ya, yang berpuasa loh ya, kecuali yang tidak berpuasa. Oke, selamat siang, mohon maaf, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.